Yang sangat bangga mungkin saya bisa sampaikan di 2023 kita performance kita naik 54% dibanding periode yang sama di tahun lalu. Dan juga di sini kontribusinya sebenarnya dari 3 segmen kita semuanya berkontribusi cukup baik dan juga performance-nya sangat baik ya, boleh dibilang di tahun 2023 di mana semua meningkat, terutama kita di sektor perhotelan itu menyumbang sekitar 43% dari revenue kita, sektor komersial 42%, dan sisanya dari property sales. Mungkin gambarannya seperti itu dan juga nanti mungkin juga akan kita paparkan. Jadi mungkin yang tadi saya sampaikan peningkatan 54% itu sebenarnya adalah performance Q3 ya. Q3 2023 dibandingkan Q3 2022. Di mana kenapa naik 54%? Karena waktu Q3 2022 kita belum mencatatkan revenue-nya 31 Sudirman Suites tahun 2022. Kita catatkan di Q4 karena saya serah terima di Q4 2022. Nanti pada saat closing 2023 full year saya akan memberikan estimasi nih. Jadi sebenarnya estimasi compare to 2022 performance kita itu naik 20% aja Pak. Karena di 2022 Q4 itu kita mencatatkan revenue atas serah terima 31 Sudirman Suites. Jadi begitu dibandingkan full year kenaikan hanya 20% saja total. Jadi makanya 2024 kita targetkan juga kenaikannya 20%. Gitu ya, 20 sampai 30 lah, karena kita cukup yakin di kuartal keempat kita karena akan serah terima Antasari Place, jadi kita akan membukukan sebagai revenue property sales juga Pak. Itu yang akan membantu boost angka property revenue kita yang mendukung ke total revenue kita. Itu Pak. Mungkin ini sekilas compare ke 2022. Jadi karena kita juga belum bisa publish ya angka final karena masih dalam proses audit. Jadi kurang lebih kita mungkin seperti meminjam kata-kata Pak Tony, activity report kita pendapatan usaha kita targetkan bisa mencapai 120% dari tahun 2022. Kalau dibandingin target sebenarnya targetnya saya lebih tinggi. Tahun lalu Pak Tony naikinnya cukup tinggi, jadi nyampainya 90% aja gitu ya. Tapi untuk bottomnya kita cukup yakin bisa mencapai cukup tinggi ya, 8 tahun berjalan compare ke tahun 2022 itu hampir 2 kali lipat, dan compare ke target sebenarnya 150% lah. Jadi boleh dibilang kita mencapai apa yang kita targetkan secara bottom. Karena pada dasarnya seperti tadi sebelumnya saya infokan, sebenarnya secara komersial dan perhotelan semuanya meningkat, dan juga kita tetap mempertahankan recurring revenue kita itu 85% di tahun 2023. Dan mungkin menambahkan ke Pak Antoni tadi, memang kalau tahun politik sebenarnya tahun boleh dibilang tahun ini 25 election sebenarnya Pak, seluruh dunia. Jadi sebenarnya yang kita khawatirkan bukan yang lokal, tapi sebenarnya geopolitik luar sih. Menurut saya yang lokal baik-baik saja. Dan Q1 tadi udah dijelaskan Pak Antoni, memang cara perhotelan akan menurun, dan kebetulan nanti akan cangkir revenue kita di Q4 pada waktu saya mencatat revenue property sales.